Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Mazmur pasal yang 42 ayat yang pertama hingga 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini. Boleh nggak orang Kristen mengeluh? Gitu ya. Terus kemudian, kalau orang Kristen mengeluh, katanya percaya. Mosok mengeluh? Wah, berarti kalau mengeluh, berarti itu orang Kristen yang kurang iman. Berarti kalau kita mengeluh, wah berarti kita nggak percaya Tuhan, atau kita tidak berharap kepada Tuhan gitu ya. Nah akhirnya karena perkataan-perkataan ini, akhirnya kita jadi nggak berani mengeluh gitu ya. Sehingga kita tidak mengeluh bukan karena kita memang tidak mau mengeluh, tapi kita tidak mengeluh karena kita takut stigma orang tertempel kepada kita gitu ya. Orang Kristen kok mengeluh, berarti orang Kristen yang kurang iman. Nah seringkali itu membuat kita jadi tidak bisa mengeluh. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita orang Kristen, orang percaya itu mengeluh? Nah saya cek di KBBI, mengeluh itu kata dasarnya adalah keluh, yang artinya adalah meluapkan apa yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita merasa sesak, merasa kita kesal, dan membuat kita merasa tertekan, dan kita keluarkan. Itu adalah artinya mengeluh, seperti itu ya. Nah boleh nggak kita mengeluh? Hari ini kita belajar dari pemazmur. Pemazmur mengeluh nggak? Nah kalau tadi kita baca, pemazmur betul-betul mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia mengeluh. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari hari ini, bagaimana pemazmur mengeluh. 3 hal yang dikeluhkan oleh pemazmur. Yang pertama di ayat yang keempat tadi, kalau kita membaca, pemazmur mengeluh akan orang-orang yang mempertanyakan Allahnya dia tuh di mana. Banyak musuh-musuh yang mulai mempertanyakan pemazmur. Pemazmur merasa dikejar-kejar oleh musuh, dan musuh-musuhnya pemazmur itu menanyakan, loh katanya kamu disertai Allah, katanya Allahmu berkuasa, katanya Allahmu hebat, di mana Allahmu? Itu kata orang-orang yang mengejar-ngejar pemazmur, atau orang-orang yang memusuhi pemazmur. Keluhan pertama, dia mengeluhkan betapa orang-orang banyak yang mempertanyakan tentang Allahnya sang pemazmur. Yang kedua, pemazmur juga mengeluh akan dirinya sendiri. Bahkan pemazmur berkata, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Pemazmur sebenarnya mungkin dia punya keinginan, aku loh pengen lepas dari keluhan ini, aku pengen lepas dari ketidakberdayaan ini, tetapi jiwanya tidak bisa. Kenapa? Jiwanya tertekan, sehingga ini membuat pemazmur menjadi bingung. Akhirnya dia, aduh nih, aku sebenarnya loh pengen memuji Tuhan, aku sebenarnya pengen memuliakan Tuhan, aku pengen lepas, aku pengen mengadu ke Tuhan, aku pengen mencurahkan isi hati kepada Tuhan, tapi jiwa pemazmur mengalami tekanan yang begitu hebat. Saya percaya jiwanya tertekan bukan karena tidak ada hal yang tidak menekan dia. Saya percaya pada saat itu pemazmur mengalami
banyak sekali masalah. Pemazmur sedang mengalami himpitan dalam hidupnya. Pemazmur sedang mengalami banyak sekali musuh-musuh yang hendak mencelakakan dia, sehingga dia serasa tidak punya kekuatan. Sampai-sampai jiwanya merasa tertekan. Sampai-sampai jiwanya merasa, aduh ini gak bisa begini, aku pengen memuji Tuhan, tapi jiwanya tertekan, tidak bisa. Bahkan ayat yang keempat tadi dia berkata, dia menjadikan air mata sebagai makanannya, siang malam dan menangis. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, berapa lama Bapak Ibu nangis? Dan seberapa sedih Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bernangis berhari-hari? Kita belajar dari pemazmur hari ini. Siang malam nangis, bahkan dia berkata bahwa air matanya sampai menjadi makanannya. Artinya apa? Artinya betul-betul beban hidupnya begitu berat, sampai-sampai dia mengeluarkan air mata yang begitu banyak siang dan malam, dan itu menjadikan itu sebagai makanannya. Jadi bukan seperti makanan yang dia makan ya. Artinya betul-betul air matanya terlalu banyak, saking beratnya persoalan yang dihadapi. Keluhan ketiga yang dihadapi oleh pemazmur atau yang dikeluhkan oleh pemazmur, dan ini adalah yang paling penting. Pemazmur merasa bahwa Tuhan sedang tidak ingin ditemui oleh pemazmur. Kalau kita membaca ayat yang pertama dan ketiga, kita melihat betapa pemazmur sangat merindukan Tuhan. Dia betul-betul rindu kehadiran Tuhan. Dia bahkan mengumpamakan seperti seorang rusa itu yang sedang merindukan air. Betapa dia merindukan Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mengalami saat-saat yang paling berat. Di saat musuh-musuhnya menghimpit dia, di saat dia membutuhkan Tuhan, di saat dia benar-benar mengalami permasalahan yang berat, yang seharusnya dia membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi yang dihadapi pemazmur adalah dia merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak ada, atau dalam kata lain, sepertinya Tuhan sedang tidak ingin ditemui oleh pemazmur. Wah, ini masalah yang serius Bapak Ibu. Pemazmur begitu berteriak kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, di mana Engkau? Orang-orang yang memusuhi aku, orang-orang yang menghimpit aku berkata, di mana Allahku? Pemazmur betul-betul merasa dirinya sedang dijauhi Tuhan. Tidak hanya dijauhi oleh musuh-musuhnya, tidak hanya sedang mendapatkan tekanan oleh musuh, tetapi Tuhan bahkan seolah-olah tidak sedang menginginkan kehadiran pemazmur. Dia begitu mengeluh dalam kehidupannya. Tetapi yang hebat Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita mencermati penutup dari ayat ini, pemazmur betul-betul memberikan tekanan bahwa di saat-saat dia dalam keadaan yang mengeluh, tapi dia tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya mungkin hari-hari ini kita juga merasakan hal yang sama seperti pemazmur. Kita merasa hidup kita sedang banyak keluhan. Kita merasa, Tuhan, aku doa loh, kayaknya kok Tuhan jauh. Aku udah doa siang malam, puasa 40 hari 40 malam. Wah, sampai kita melakukan doa pagi, doa siang, doa malam, semua doa kita ikuti. Dan kita ngerasa Tuhan kok jauh. Permasalahanku kok tidak semakin selesai, tapi justru kok semakin berat. Mungkin kita mengeluh. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita pengen meluh, boleh nggak? Saya rasa ketika kita mengeluh, tapi dalam batas yang kita bukan menjadi tukang keluh, saya rasa boleh. Dan itu mungkin baik ya. Karena kalau misalnya kita punya beban dalam hati dan kita simpan, malah itu justru berbahaya. Kenapa? Kan itu bisa menjadi penyakit. Simpan dongkol, simpan rasa kecewa, simpan sesuatu yang membuat kita sakit hati, justru itu berbahaya. Justru itu akan suatu saat menimbulkan penyakit. Justru ketika kita merasa ada yang tidak beres dalam kehidupan kita, boleh nggak berkeluh kesah? Boleh, tetapi bukan menjadikan kita sebagai orang tukang keluh. Ada satu kata yang luar biasa, mengeluhlah secukupnya, tapi bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, ada banyak sekali hal yang harus kita syukuri. Kalau misalnya di tengah-tengah kehidupan kita pengen mengeluh, ingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, boleh nggak mengeluh? Boleh. Bahkan mungkin satu kali kelak kita mungkin harus mengeluh ya. Tapi mengeluhlah dengan cara yang bijaksana. Kita mengeluh bukan melampiaskan kekecewaan kita dan menceritakan hal-hal yang buruk atau hal yang jelek kepada orang sekitar kita. Mengeluhlah kepada Tuhan. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab, di ayat yang lain dikatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, boleh nggak curhat? Boleh dong curhat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kesimpulannya, boleh mengeluh?
boleh, tapi jangan banyak-banyak mengeluh. Syukuri apapun yang bisa kita syukuri. Kalau kita masih ada sampai sekarang, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya rindu hari ini kita berdoa. Saya rindu untuk berdoa buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu begitu beratnya banyak tekanan dalam kehidupan kami yang seringkali kami tidak mengerti kenapa harus terjadi. Tapi kami percaya bahwa di tengah-tengah keadaan kami yang begitu sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Di tengah-tengah keadaan kami yang begitu menekan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah telat. Tuhan berikan kami hati yang percaya, hati yang berani untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah badai kehidupan kami mempercayakan kehidupan kami untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau Tuhan mengizinkan peristiwa yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Shalom, Tuhan Yesus berkati.